Biruniers, apa sih bedanya psikotropika dengan narkotika? Kita bahas yuk dalam video ini. Hai Biruniers, ketemu lagi dengan Kak Ika dalam program Biruni Combo Learning atau BCL. Nah Biruniers, kita kan sebelumnya di video yang sebelumnya kita udah membahas tentang narkotika. Hari ini atau dalam video ini kita akan membahas tentang psikotropika. Mau tahu? Nah, psikotropika merupakan bahan yang dia berasal dari bahan kimia. Wah, gimana tuh maksudnya bahan yang berasal dari bahan kimia? Artinya, zat atau obat ini itu dibuat ya menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, sama halnya dengan narkotika, psikotropika itu dia bersifat psikoaktif. Kemudian dia dapat mempengaruhi mental dan yang pasti dia menyebabkan timbulnya adiksi atau ketergantungan ketika mengonsumsinya. Makanya zat psikotropika ini tidak boleh dikonsumsi secara bebas. Ada aturan, ada hukum, dan ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, psikotropika ini digolongkan menjadi 4. Tuh, jelas kan ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama yaitu yang memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Artinya, zat ini atau obat psikotropika ini tidak digunakan dalam pengobatan apapun. Ya, contohnya apa? Contohnya itu ada ekstasi. Nah, kan belibet kan? Ekstasi yang bentuknya kayak pil putih kecil-kecil. Nah, terus ada LSD. Nah, yang kedua yaitu golongan psikotropika yang memiliki potensi ketergantungan tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah amfetamin. Nah, tapi walaupun dia tinggi, ya, dia masih bisa atau masih digunakan dalam beberapa pengobatan ya oleh dokter, tapi dengan kadar yang kecil dan dengan apa coba? Pilihan terakhir. Kalau udah nggak ada yang lain, ini jadi pilihan terakhir. Tapi kalau masih ada pilihan yang lain, berarti dilarang menggunakan amfetamin. Nah, golongan yang ketiga yaitu yang memiliki potensi ketergantungan sedang. Kalau potensi ketergantungan sedang, contohnya ini, flunitrazepam. Flunitrazepam adalah salah satu psikotropika yang banyak digunakan dalam pengobatan flu. Nah, untuk psikotropika jenis ini dia banyak digunakan ya, udah digunakan dalam pengobatan secara bebas, akan tetapi masih dengan resep dokter. Nah, yang terakhir yaitu yang memiliki potensi ketergantungan rendah. Kalau golongan psikotropika yang keempat ini, dia sudah banyak digunakan untuk pengobatan. Nah, contohnya adalah fenobarbital. Fenobarbital adalah salah satu obat atau salah satu psikotropika yang digunakan untuk mengobati kejang-kejang. Nah, tapi penggunaan ini masih harus dalam pantauan dokter ya, karena ini tergolong ke dalam obat keras. Nah, Biruniers, beda kan antara narkotika dengan psikotropika. Kalau narkotika dia berasal dari bahan alam, tapi kalau psikotropika dia berasal dari bahan kimia. Nah, selanjutnya, narkotika dan psikotropika berdasarkan sifatnya nih, itu juga digolongkan menjadi 4. Yang pertama, ada golongan narkotika dan psikotropika yang dia berfungsi sebagai stimulan. Artinya apa? Nah, dia dapat memacu penggunaan energi lebih cepat. Nah, stimulan ini contohnya adalah kokain atau amfetamin. Nah, pernah tuh ada kasus seorang pelari maraton yang menggunakan kokain. Nah, ini sangat dilarang dalam dunia olahraga. Kenapa? Ya, karena ini sifatnya curang, ya. Nah, karena kalau ada pelari yang menggunakan kokain atau amfetamin, dia akan larinya lebih cepat daripada pelari yang lain karena energi dia terkuras lebih cepat juga. Jadi bisa jadi dia akan juara. Makanya itu dianggap curang. Nah, yang kedua yaitu depresan. Depresan adalah golongan narkotika dan psikotropika yang berfungsi untuk mengurangi depresi. Nah, jadi kalau udah minum ini biasanya langsung tertidur pulas. Nah, contohnya yaitu ada morfin dan heroin. Ya. Nah, udah nih. Jadi penggunanya bisa tertidur pulas, tapi dilarang digunakan. Yang ketiga yaitu apa nih? Mimpi apa ya? Nah,
halusinogen ya. Ada golongan narkotika dan psikotropika yang tergolong ke dalam halusinogen. Artinya obat ini dapat menimbulkan suatu halusinasi dari orang tersebut. Nah, kalau di sini kakak ibaratkan sebagai mimpi aja ya. Tapi di sini nggak semuanya dalam keadaan dia tidur, tapi dalam keadaan dia sadar pun dia bisa berhalusinasi secara luas. Nah, contohnya yaitu LSD. Yang terakhir yaitu golongan euforia atau psikotropika dan narkotika yang menyebabkan euforia atau rasa kegembiraan yang berlebih. Nah, contohnya yaitu ganja. Nah, Biruniers, udah tahu kan beberapa golongan psikotropika dan narkotika. Nah, jadi Biruniers, sekali lagi kakak tegaskan jangan pernah mencoba ya, karena ini semua berbahaya. Nah, Biruniers, sekian ya video pembahasan kita kali ini tentang psikotropika dan penggolongan narkotika dan psikotropika. Nah, nantikan video selanjutnya tentang zat adiktif lainnya. Oke, Biruniers, Biruni, our care is yours.